bangga bisa menginjakan kaki dan menikmati keindahan alam yang ada di Indonesia. Banjarmasin, kota yang dikelilingi oleh puluhan sungai kecil dan menjadi julukan kota seribu sungai, dan seakan tiada habisnya untuk kami jelajahi. Dengan segudang aktivitas kesehatan lainnya. Jangan digaruk ya, kalau gatal kita ada obat anti gatal ya. Ini biasanya jemur kayak gini tuh berapa lama, Mas? Ini sekitar 30 menitan. Bersama gue Nadia Dan gua Niko di Dokter. Selamat pagi guys. Pagi ini kami akan memulai perjalanan dengan menelusuri Sungai Martapura menggunakan perahu atau yang dikenal dengan klotok di sini. Hai guys, kita lagi ada di Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan. Wah. Nah, jadi kita mau ke salah satu desa. Nah, kita tentunya mau melihat-lihat suasana desa di sana dan memeriksa kesehatan yang ada di desa itu. Setuju, ya udah. Ikutin kita terus, tetap di Dokter Traveler. Sungai Martapura sendiri merupakan anak sungai Barito yang muaranya terletak di kota Banjarmasin dan hulunya berlokasi di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Dengan aliran arus sungai yang cukup tenang dan dikelilingi pohon nipah yang begitu memanjakan mata. Pohon nipah memang terendam dalam lumpur, berbentuk rimpang menjalar dan memiliki akar serabut yang tumbuh memanjang hingga 15 meter. Sedangkan daun nipah tumbuh ke permukaan air dengan ketinggian mencapai 9 meter. Saat sedang menikmati perjalanan, kami melihat adik-adik yang sedang asik berenang di sungai. Langsung kita samperin aja yuk guys. Hai guys. Nah, sekarang kita udah sampai nih di Desa Kuin Kecil. Betul banget. Dan di sini seru banget ini, kayaknya ada Iya, adik-adik tadi yang lagi berenang betul, ya. tadi sampai teman-teman bisa ngeliat kan loncat, wah seru banget. Kalian nggak kedinginan? Dingin ya udah, kalau dingin yuk naik ke atas yuk, kita ngobrol-ngobrol yuk. Ya udah teman-teman, kita mau samperin adik-adiknya, kita pengen tanya-tanya. Halo. Halo. Ternyata adik-adik di sini kedinginan guys karena terlalu lama berenang dan kami langsung memberikan handuk untuk menghangatkan tubuh adik-adik. Kalian emang sering ya berenang di sini ya? Sering. Setiap hari? Setiap hari? Setiap hari? Wah. Sebenarnya sih berenang di sungai itu nggak apa-apa ya, sah-sah aja kalau kalian itu sesekali ya, jangan terlalu sering karena kan kita tahu ya kalau air di sungai itu nggak bersih ya, dia itu kotor, banyak kuman, bakteri, dan juga jangan lupa nih setelah kalian itu berenang di sungai harus dibilas lagi nih yang bersih, jadi harus mandi lagi pakai sabun. Pakai air bersih ya. Itu kaki kamu kenapa tuh Kaki Nadia? kamu kenapa Nadia? Luka, coba dilihat dulu yang sebelah mana, sebelah kiri. Oh iya, ada lukanya ya. Ini kenapa Nadia? Oh kena kayu. Kapan ini kejadiannya? Oh dulu kayaknya terbuka gitu ya. Ini juga ada kotor tuh. Gimana kalau seandainya kita bersihin dulu, boleh? Ya kita obatin dulu lukanya ya. Nah teman-teman, ini kita mau bersihin dulu lukanya. Setelah itu kita kasih desinfektan ya supaya mencegah terjadi infeksi. Enggak. Enggak, perih sedikit. Enggak perih kok. Ini emang kita tutup enak. Lain kali kalau berenang hati-hati ya. Betul. Karena kan kalau di sungai kita tuh kadang nggak tahu tuh di bawahnya ada batu, ada kayu atau apa. Ya udah deh. Ya udah kalau gitu kita mau lanjut perjalanan dulu ya. Sama-sama. Nah guys, sekarang ini kami berada di Desa Kuin Kecil, Banjarmasin. Desa ini memang terletak di tepi Sungai Martapura. Permisi Bu.
lagi pada ngapain nih ibu-ibu? Oh, bikin bedak. Kita boleh masuk, Bu? Boleh ya, permisi. Ibu-ibu di sini sangat sering menggunakan bedak pupur dingin ini guys. Katanya sangat membantu untuk memberikan efek dingin pada wajah. Wah, Bu, ini bahannya dari apa-apa aja, Bu? Beras. Beras, Ini beras. pandan, Oh, ini pandan ya. kunyit. Oh, jadi bahannya dari beras, pandan, dan kunyit, guys. Bahan dari membuat bedak pupur dingin ini cukup simpel dan mudah ditemukan guys. Yaitu hanya cukup membutuhkan beras yang sudah direndam semalam, daun pandan, dan juga kunyit. Jadi sebenarnya kita sah-sah aja sih menaruh pupur dingin ini ke muka kita, asal tidak ada riwayat atau misalnya udah kena di sini terus muka-muka jadi merah. Ya, Nah itu malah justru iritasi. berbahaya, jadi iritasi. Kalau udah ada timbul merah-merah kayak gitu baru jangan sampai digunakan lagi gitu ya. Pernah nggak merah-merah? Tapi kenapa pipi Bu yang merah? Aduh, Malu-malu nih, malu-malu. Iya? Mana? Kakinya mana, Bu? Oh iya, coba Bu boleh. Coba lihat, coba boleh Aku dikedepanin ya. sini nggak? Nah, kayak gitu. Wah, rasanya gimana Bu ini? Gatal, Gatel. Terus selain gatel, rasanya benana-nana. oh, Seperti bernanah-nanah atau awalnya pernah ada Kayak gini ya? nanah-nanah. Oh iya, ada luka-luka ya. terus udah berapa lama ini Bu? 2 tahun. 2 2 tahun tahun, lebih. baru 2 tahun terakhir ini. Gak sebelumnya pernah nggak? berobat ke rumah sakit? Bisa tapi gak ada perubahan. Oh, udah pernah berobat. Oh. Jadi teman-teman di rumah kalau kita melihat kondisi seperti ini banyak kemungkinan ya Nat, ya, Benar. terjadi suatu penyakit, tapi Ya. bisa aja ini disebut sebagai Prurigo. prurigo hebra atau prurigo Nodularis. nodularis. Nah, tapi prurigo hebra sendiri itu merupakan suatu kondisi kelainan kulit yang dimana dia tuh kronik atau udah lama kejadiannya dan ditandai dengan teman-teman bisa lihat tuh kulitnya tuh ada luka tapi dia lebih menonjol seperti Ya. ada kubah-kubah seperti itu kan yang ada di sini dan dia tuh terasa gatal. Nah, biasanya wanita lebih sering terjadi daripada laki-laki dan biasanya terjadi itu karena higienitas atau kebersihannya tuh Iya, kurang baik. Tapi kalau prurigo nodularis itu biasanya kemungkinan ada riwayat alergi ya, ada riwayat atopi gitu. Gatal banal. Iya, tapi kalau digaruk juga nanti luka. Jadi mungkin ya boleh lah digaruk, cuman jangan terlalu kencang ya. Oke, udah kita obatin boleh Bu? Umumnya gatal ini bisa disebabkan oleh gigitan serangga yang menyebabkan rasa gatal pada area kulit. Nah ini salepnya nanti ibu pakai ya Bu ya. Kalau di rumah 2 kali sehari aja. Ya sudah setiap habis mandi. Nah Ibu ini obat gatalnya ya. Kalau seandainya nggak gatal nggak usah diminum. Ya udah kalau Yaudah, kayak oke gitu, deh, kalau gitu, pamit ya, izin dulu pamit ya. ya Bu ya. Kita mau lanjut perjalanan. Sehat Ya, selalu amin, ibu-ibu di ya. sini ya. Sama-sama Ibu. Sama-sama Ibu. Sehat-sehat terus ya Bu ya. Permisi. Back to Dokter Traveler, masih di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekarang kami akan mengunjungi desa Lok Baintan, yaitu desa di tepi sungai yang cukup ramai penduduknya. Permisi Pak. Kenapa Waduh, lengannya kenapa itu Pak? Gatal. Gatal. Gatal, duh sampai kayak gitu Sampai ya. merah-merah bener. Ada di tangan aja apa di kaki juga? Di kaki banyak nah. Di kaki juga Oh, banyak. iya. Kaki Oke. banyak. Jangan Jangan digaruk-garuk, digaruk-garuk. nggak apa-apa. Awal mulanya gimana Pak bisa timbul kayak gini? Ya kerja tuh, Kerja. kerja. Berawal dari membersihkan rumput, ternyata bekas penyemprotan hama menyebabkan kondisi awal dari gejala yang dialami Bapak Bardiansyah. Dari lukanya dan dari cerita si Bapak mengarah ke dermatitis atopi ya. Iya. Suatu jenis dermatitis atau eksim yang disebabkan karena peradangan pada kulit. Iya. Dan itu ditandai dengan kemerahan pada kulit, terus ada bentol-bentol dan juga terasa gatal. Terus juga untuk diagnosis lainnya ya yang bisa juga mengacu ke sini itu juga folikulitis. Jadi folikulitis itu adalah peradangan pada folikel ya. Jadi dia tuh pada folikel rambut yang ada di kulit kita. Nah dia tuh mengalami peradangan. Nah ciri khasnya itu juga sama nih. Jadi dia tuh memerah, bentol, terus juga bernanah. Dia bentuknya juga kayak agak mirip sama jerawat ya. Dan dia tuh juga biasa gatel banget. Pak kalau kayak gitu kita bisa ini bantu obatin Bapak. Ya. Kita kasih oles salep. Oles salep ya. Iya.
Sekarang kami akan memberikan salep antibiotik supaya meredakan gejala pada tubuh Bapak Bardiansyah. Gejala yang dialami Bapak Bardiansyah adalah kondisi yang cukup lumayan meradang karena terdapat lepuhan berisi nanah yang nantinya akan pecah dan ditutupi dengan lapisan yang keras. Bapak sementara kalau bisa jangan ke sawah dulu sampai sampai sembuh. Kalau udah sembuh baru ke sawah lagi. Jangan digaruk ya, kalau gatal kita ada obat anti gatal ya. Nanti jangan lupa tetap harus menjaga kebersihan, tetap mandi, diusahakan kalau menggunakan sabun tuh sabun bayi dulu. Nah, selain obat-obatan salep, kita juga ada obat-obatan untuk yang diminum ya Pak ya. Obat untuk diminum itu adalah antibiotik ya. Pak, ini antibiotiknya ya 3 kali sehari, harus habis. Nah, ini obat yang buat meredakan gatal. Ini diminum 2 kali sehari. 2 kali sehari. Ya, sesudah makan. Itu untuk buat obat ngeredain gatal dan ini salepnya. Kalau gitu Pak, kita lanjut lagi Pak ya, perjalanan ya. Ya, mari Pak. Sekarang kami mau melanjutkan perjalanan di desa Lokbaintan. Kapasena Tuhan jengamu akan penarusan jelawangku menggara katean di putih musuh. Saat melanjutkan perjalanan, kami bertemu 2 kakak yang sedang duduk di depan rumahnya. Kenapa nih? Apa yang kayak Pak? Makan kanas, sudah hamil 9 bulan. Apa makan kanas? Kanas. Kalau apa-apa dalam parut. Oh alah, jadi kalau seandainya lagi hamil itu nggak apa-apa sebenarnya makan nanas Bu. Tapi memang jangan terlalu banyak banget. Kalau saya cuma 1, 2, pokoknya ya setengah piring itu nggak apa-apa. Karena sebenarnya nanas itu tuh mengandung asam folat. Asam folat itu bagus untuk mencegah terjadi kecacatan pada bayi. Dan juga mengandung zat besi, bagus untuk darah. Memang sebenarnya pada nanas itu ada yang namanya enzim bromelain. Jadi memang Bu, enzimnya itu bisa bikin rahim itu lebih melunak. Tapi itu kalau makannya itu 7 sampai 10 butir nanas sekaligus. Waduh. Berarti mitos lah Bu makan kanas ini. Iya, mitos. Jadi nggak apa-apa kalau ibu hamil tetap mau makan nanas. Yang penting tadi ya jumlahnya juga jangan berlebihan. Karena kakak Tia sedang hamil 9 bulan, kami langsung ingin mengecek kondisi kehamilannya saat ini. Wah, normal ya, teman-teman bisa lihat 128/74. Alhamdulillah. Dok, tanda-tanda kelahiran apa? Nah, jadi kalau tanda-tanda kelahiran itu yang paling sering terjadi itu mules ya. Betul, Mulai mules mules-mules ya, mulesnya itu dari yang tadinya cuman mungkin sekali dalam berapa 10-20 menit, nah lama-lama tuh makin sering. Nah, itu berarti tandanya harus segera ke fasilitas kesehatan ya. Semoga lancar ya persalinannya. Semoga lancar, amin. Anak pertama ya. Iya, pasti excited banget ya. Namanya udah tahu belum nih Bu, siapa? Udah disiapin ya. Atau mungkin mau nama Nadia? Sama nih nanti kayak dokter Nadia. Ya udah kalau gitu Bu ya, kita pamit dulu izin ya. Oke, sama-sama Ibu. Banjarmasin adalah salah satu kota yang cukup terkenal dengan kebudayaannya. Salah satunya adalah kain Sasirangan, yaitu Kampung Sasirangan yang merupakan penghasil pakaian tradisional khas Kalimantan Selatan. Di kampung ini, hampir seluruh warganya adalah pengrajin kain Sasirangan. Dan kami mau lihat langsung proses pembuatan kainnya. Permisi. Wah. Silakan. Bapak permisi Pak. Silakan. Oh, ini lagi proses pembuatan kain Sasirangan ya? Oh, kita lihat-lihat ya Pak ya. Nah ini proses yang keberapa nih Pak kalau udah dikasih kayak gini? Proses yang terakhir. Oh, proses yang terakhir. Jadi awalnya tuh gimana sih Pak untuk pertama kali prosesnya? Oh, ini putih polos ya Mas ya? Putih polos. Boleh saya lihat Pak? Ya. Nah jadi teman-teman sebelum diwarnain, warnanya itu harus polos seperti ini, warna putih. Nanti baru diwarnain step kedua, baru terakhir warna yang kayak teman-teman bisa lihat di belakang kita. Proses pembuatan kain Sasirangan ini cukup memakan waktu guys. Dan sekarang kami mau lihat proses pewarnaan kain Sasirangan. Nah jadi kalau teman-teman lihat ya, bener-bener satu persatu kain di sini tuh dibikin secara
ya. Jadi Betul. benar-benar dari tangan langsung gitu. Langsung di kain ini dan dia langsung diolah dengan menggunakan pewarna. Teman-teman di sini udah safety-nya udah bagus ya. Jadi Iya. dia juga udah pakai sarung tangan supaya tangan itu nggak kontak langsung dengan bahan kimia. Kenapa Pak? Kenapa Mas? Apanya? Oh itu bocor, boleh dibuka dulu. Ternyata ada salah satu karyawan yang terkena bahan kimia pada tangannya karena kondisi memakai sarung tangan yang bolong. Jangan pakai pasta gigi. Nanti malah semakin infeksi. Ini tetap dialirin dulu di air yang mengalir karena ini harus didiemin dulu sekitar 10 sampai 20 menit. Nah juga jangan nih pakai pasta gigi untuk Betul. molesin luka bakar. Di dalam pasta gigi itu dia terdapat zat yang bisa bersifat iritan ya Nik ya, Betul. terhadap luka. Yang nantinya justru Pak kalau misalnya diolesin pasta gigi malah bisa iritasi. Ya udah kalau kayak gitu Pak, ini tetap dialirin dulu. Nanti kita juga punya obat-obatan nih Pak, supaya kalau seandainya masih nyeri nanti bisa Bapak minum ya. Kayak ya diminum kayak 3 kali sehari. Kalau udah nggak nyeri lagi nggak usah diminum lagi ya. Oke? Oke. Ya udah kalau gitu kita jalan dulu ya. Yuk. Sama-sama Bapak. Kita habis ini menjemur sesilahannya. Oh iya udah yuk, boleh kita menjemur di mana nih? Menjemur ya. Di sana. Oke, yuk. Oke deh Pak, kalau ini jemurnya di sini bener ya? Ya jemurnya di sini. Panas. Oke, berarti kita jemur aja nih Pak ya. Iya. Ini biasanya jemur kayak gini tuh berapa lama Mas? Ini sekitar 30 menitan, kalau udah kering betul baru kita angkat. Oke. Cuma 30 menit ya? 30 Oh ternyata cepet ya. Cuma 30 kalau menit. kelebihan keringnya itu malah nggak bagus Malah lagi. rusak ya nanti Dia malah warnanya jadi ya. semakin mengerut seperti itu ya Pak ya, Iya. kalau terlalu lama. Oh iya malah merusak kualitas kain nih. Kalau gitu kita juga mau langsung lanjut lagi perjalanannya. Thank you Mari ya Mas ya. Sekarang kami masih mau lanjut perjalanan di Kampung Sasirangan. Halo. Boleh ikutan gak nih? Boleh ikutan gak main bola? Coba sini bolanya, ke sini. Ayo main Halo lagi, main lagi. Adek. Iya. Kamu kenapa itu gigit Hari? Hah? Loh, kok potong kukunya Potong kukunya pakai digigit? gigit. Semuanya sini ngumpul. Sini. Nah, jadi buat adik-adik semua di sini dengerin ya. Kalau seandainya kita mau gunting kuku, itu nggak boleh pakai gigi. Benar. Tapi pakai alat gunting kukunya. Karena kalau seandainya kita gunting kuku pakai gigi, nanti kuman-kuman, cacing bisa masuk ke tubuh kita. Ada yang mau cacingan nggak di sini? Tuh, takut kan? Kalau gitu sekarang kita belajar yuk gimana cara potong kuku yang benar. Ada yang mau? Nah, sekarang kami mau gunting kuku bersama adik-adik di sini. Dimulai dari membersihkan tangan terlebih dahulu ya guys, karena tadi adik-adik habis bermain. Nah adik-adik sekarang kita mulai gunting kuku ya. Jadi kalau gunting kuku itu jangan terlalu pendek ya. Jadi tetap ada sisain sedikit supaya nggak luka gitu ya. Yuk kalau gitu kita gunting kuku ya sekarang ya. Oke. Bisa kita lihat ya guys, adik-adik ini kukunya cukup panjang dan kotor. Ini sangat gak baik loh buat kesehatan. Ya coba sekarang tunjukin hasil dari potong kukunya, coba. Coba Gini. lihat. Nah itu udah rapi tuh. Kamu coba lihat. Ah, lumayan tuh udah rapi. Kamu, wah ini dipotongin sama Nadia nih. Jadi mengkilat nih, bukan pendek lagi malah mengkilat. Kalau kamu gimana? Lihat. Oh iya bagus. Kamu, wih pinter. Pas dulu dong. Yeah. Nah jadi adik-adik mulai sekarang harus rajin potong kuku. Selain biar kukunya bersih ya, nggak ada kuman bersarang. Juga supaya kita nggak jadi gatal nih pengen gigit-gigitin gitu ya.
Oh, berapa lama sekali maksudnya ya? Sebenarnya sih tiap orang kan beda-beda ya. Tergantung kalau kukunya dirasa udah mulai panjang-panjang nih, nah dipotong aja. Jadi nggak harus misalnya seminggu berapa kali gitu, nggak harus. Sama-sama. Adik-adik. Ya udah. Dadah. Kita duluan ya. Dadah. Gimana nih guys, seru kan perjalanan kita kali ini? So, jangan lupa ya untuk follow Instagram kita di @doktertraveler_transtv. Dan saksikan terus Dokter Traveler setiap hari Minggu jam 8.30 waktu Indonesia Barat hanya di Trans TV.